Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran PPKN. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa dalam hati masing-masing. Baca doa, mulai. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih membahas tentang bab 5, yaitu harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Submateri yang akan kita bahas yaitu upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh kalian pada kesempatan pertemuan ini yaitu menganalisis upaya penyelesaian masalah sosial budaya, ekonomi, dan gender pada masyarakat Indonesia. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang beraneka ragam, bermacam-macam, baik agama, budayanya, adat istiadatnya, bahasanya, dan sebagainya. Nah, keberagaman itu biasanya sering menimbulkan konflik atau masalah. Nah, masalah ini bisa dikendalikan dan bisa diatasi apabila perbedaan kebudayaan dan keberagaman tersebut dikelola dengan baik, sehingga harmoni dalam keberagaman dapat tercipta. Upaya penyelesaian masalah sosial budaya. Perlu ada peran serta dari seluruh lapisan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah terkait. Maksudnya bahwa untuk menyelesaikan permasalahan sosial budaya ini, pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat. Jadi tidak bisa pemerintah bekerja sendiri menangani permasalahan sosial budaya ini. Perlu meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial ini biasanya dengan cara menciptakan hidup bersih dan sehat, baik di lingkungan rumah, sekolah, tempat umum, dan tempat kerja. Karena dengan menciptakan hidup bersih dan sehat itu akan mempengaruhi mental dari masyarakat itu sendiri. Seperti ungkapan Latin, mens sana in corpore sano, yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ini mengandung makna bahwa jika badan kita sehat dan bersih, maka jiwa pun akan sehat. Mental pun akan kuat dalam menghadapi permasalahan, baik masalah pribadi maupun masalah sosial. Dan selanjutnya, memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda. Maksudnya adalah bahwa pemerintah bersatu padu dengan masyarakat lainnya dalam menyelesaikan permasalahan sosial budaya itu dengan cara memberikan bantuan terhadap korban bencana misalnya. Seperti sekarang ini banyak terjadi bencana longsor maupun banjir. Nah, masyarakat dengan pemerintah bahu-membahu memberikan bantuan kepada korban bencana tersebut. Yang selanjutnya, membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran untuk menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya. Veteran di sini adalah
orang yang memiliki pengalaman di bidang militer. Biasanya veteran itu adalah orang yang berjasa merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Jadi pemerintah dan juga masyarakat lainnya harus bahu-membahu menghargai bagaimana kerja keras veteran dalam memerdekakan negara Indonesia ini. Yang selanjutnya, pengembangan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka memilah-milah nilai budaya yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa di masa depan. Maksudnya adalah bahwa kita harus bisa memfilter, menyaring, memilih mana budaya yang baik dan mana budaya yang tidak baik, khususnya berkenaan dengan budaya dari luar. Jadi kita bisa mengambil budaya baiknya dan membuang budaya yang jeleknya. Ukuran budaya yang baik itu adalah di mana apabila budaya tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Apabila budaya tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka kita bisa ambil, bisa adopsi. Tetapi sebaliknya, ketika budaya itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka abaikan saja, buang saja, tidak usah diambil. Yang selanjutnya, kebebasan berkreasi dalam berkesenian untuk mencapai sasaran sebagai pemberi inspirasi bagi kepekaan rasa terhadap totalitas kehidupan dengan tetap mengacu pada etika, moral, estetika, dan agama, serta memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta dan royalti bagi pelaku seni dan budaya. Jadi, kita sebagai warga masyarakat memiliki kebebasan untuk berkreasi, untuk menciptakan sesuatu. Apabila kita misalnya mempunyai bakat, mempunyai kemampuan dalam bidang seni, silakan kembangkan kesenian tersebut, asal kesenian tersebut tidak bertentangan dengan moral, tidak bertentangan dengan norma, tidak bertentangan dengan etika, tidak bertentangan dengan agama. Silahkan bebas. Dan selanjutnya, melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif. Destruktif di sini artinya merusak atau menghancurkan. Jadi, melindungi segenap generasi muda dari bahaya yang bisa menghancurkan, yang bisa merusak mentalnya. Terutama apa? Terutama bahaya penyalahgunaan narkoba. Melalui gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Upaya penyelesaian permasalahan ekonomi. Upaya penyelesaian permasalahan ekonomi ini bisa dilakukan dengan cara mengembangkan persaingan yang sehat dan adil, serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang merugikan masyarakat. Ya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar. Yang kedua, mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat. Ini terutama bagi fakir miskin. Apalagi dalam Undang-Undang Dasar disebutkan anak-anak terlantar, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar ini ya diberikan
kehidupan yang layak berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan cara mengembangkan sistem dana jaminan sosial melalui program pemerintah. Misalnya sekarang masa pandemi ya, pemerintah kan selalu memberikan bantuan kepada masyarakat. Bantuannya bisa berbentuk uang, bisa berbentuk makanan ya, kepada masyarakat. Nah, bantuan-bantuan tersebut merupakan salah satu wujud penyelesaian permasalahan dalam bidang ekonomi. Yang selanjutnya, mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global. Nah, mengembangkan kebijakan industri ini dilakukan dengan cara membuka akses yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi semua masyarakat, semua lapisan masyarakat, ya, serta seluruh daerah yang menonjolkan keunggulan masing-masing daerahnya. Yang selanjutnya, pemberdayaan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. Jadi, pemerintah di sini mendukung usaha-usaha kecil, menengah, usaha-usaha rumahan. Ya. Misalnya orang tua kalian suka membuat keripik, singkong di rumah, itu kan usaha kecil. Nah, dikasih modal, dikasih bantuan modal oleh pemerintah. Kemarin kan ada bantuan dari pemerintah untuk usaha kecil. Mungkin sebagian yang dapat, ada beberapa banyak yang dapat. Nah, itu salah satu contoh upaya penyelesaian permasalahan ekonomi. Selanjutnya, upaya penyelesaian permasalahan gender. Ya, gender itu adalah sifat yang menunjukkan biasanya jenis kelamin. Ya. Jadi ada perempuan, ada laki-laki. Nah, dalam hal ini permasalahan gender biasanya kan ya wanita itu dianggap rendah dibandingkan dengan laki-laki. Jadi banyak masyarakat kita yang menganggap bahwa derajat perempuan itu lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Nah, itu adalah permasalahan gender. Nah, bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan gender ini? Di sini yang pertama adalah program kesetaraan gender terintegrasi dalam berbagai program kegiatan dari sektor pembangunan. Maksudnya adalah bahwa pemerintah mengadakan program kesetaraan gender yang meningkatkan keterlibatan perempuan baik dalam proses politik maupun jabatan publik. Jadi coba sekarang, banyak kan pemerintahan yang dipimpin oleh laki-laki, atau misalnya anggota DPR itu bukan laki-laki, maaf, perempuan. Jadi program kesetaraan gender ini meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik. Jadi banyak sekarang wanita yang menjabat di dalam pemerintahan. Ini salah satu bukti bahwa adanya kesetaraan gender. Jadi wanita tidak dianggap rendah lagi. Derajatnya sama antara laki-laki dengan perempuan. Ya, gitu. Malahan kemarin-kemarin dalam pemilu, apabila partai politik ingin mendaftarkan menjadi peserta pemilu, syaratnya harus ada calon dari perempuan. Itu kan salah satu program kesetaraan gender. Jadi tidak dipandang rendah lagi perempuan itu. Yang kedua, meningkatnya
perlindungan perempuan dari berbagai tindakan kekerasan. Nah, pemerintah untuk meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindakan kekerasan, pemerintah dalam hal ini berusaha menyempurnakan perangkat hukum untuk melindungi setiap individu dari berbagai tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Maksudnya pemerintah membuat aturan ya, supaya perempuan tidak menjadi korban tindak kekerasan. Misalnya ada Undang-Undang Perlindungan Perempuan, Komnas Perlindungan Perempuan. Nah, ini tujuannya untuk melindungi perempuan dari berbagai tindakan kekerasan. Itu merupakan salah satu wujud penyelesaian permasalahan gender. Coba kamu identifikasi contoh perilaku yang dapat kamu tampilkan sebagai cerminan dari upaya menyelesaikan berbagai persoalan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Tuliskan hasil identifikasi kamu dalam tabel di bawah ini. Misal di lingkungan sekolah, contoh perilakunya apa yang mencerminkan upaya menyelesaikan berbagai persoalan dalam keberagaman masyarakat. Dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan masyarakat apa contohnya? Dalam lingkungan bangsa dan negara apa contohnya? Silakan cari contoh-contoh perilaku yang mencerminkan upaya menyelesaikan berbagai persoalan baik di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.